Welcome back to Boven Project. Nah, sekarang kita sudah ada di episode 7, take nomor 3. Take nomor 3. Episode 7 su. Dan tadi tapi nggak record. Back like. Sorry guys. Yaudah, hari ini kita agak beda personilnya. Biasanya sama Habib yang Arab itu. Tapi dia sibuk hari ini. Belum mau apa-apa udah nyebut. Iya. Rasis. Kan emang bener orang Arab. Dia agak ada flight gitu ya pagi ini. Banyak lah acaranya untuk ngisi ceramah di mana nggak tahu. Benar. Dia ngajar juga, ngaji iya, terus kerja iya. Idaman para wanita-wanita Arab. Instagramnya kita taruh di bawah sini. Doxing. Alamat rumahnya. Oke, tapi by the way minggu ini kita agak beda ya Jo ya. Beda. Ya, yang tadinya kita mungkin bahas konten terus kalian cuma dengerin doang. Minggu ini kita minta konten dari kalian. Gila. Podcast mana lagi yang kayak gitu? Yoi, dua arah bro. Ini kita. namanya koneksi antara apa ya namanya? Kita namanya apa? Pendengar dan penyair. Penyiar nyanyi. Pendengar dan penyiar, oke? Nah, kemarin kita udah buka question box di Instagram kita. Buat teman-teman yang belum follow, belum tahu sosial media kita, bisa follow di Boven Project ya. Semuanya sama, TikTok, Instagram, YouTube, Boven Project. Passwordnya juga sama, guys ya. Jangan, udah ya. Tadi udah dipakai tapi tag-nya gagal. Yeah. Nah, hari ini kita juga ada tamu baru, Handar gitu ya. Dia juga sering banyak yang request ya untuk datang ke sini gitu ya. Kemarin di komen rame, Handar tuh. Bang, undang yang Sigma itu dong, Bang. Kayak gitu, Bang. Iya, Gila. Bang itu terlalu bagus buat di Boven. Anjir. Setelah dicek ternyata dia sendiri. Ternyata yang komen namanya Handar. Puras Handar Mawa. Bikin akun cloningan ya. Oke. Ya udah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, langsung nih. Pertanyaan pertama, ini by the way anonimus teman-teman. Jadi kita nggak mengungkap identitasnya dan teman-teman juga kita nggak tahu nih siapa yang ngirim ya. Oke, pertanyaan pertama. Wah, tentang percintaan nih. Apakah masih relevan posisi laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab provide semuanya? Dalam ya. Atau ada ataunya. Atau lebih ke kerjasama antar pasangan. Wah, gila. ini antara solo carry atau kerja bareng-bareng. Atau kerja bareng-bareng. Gila. Nah, mungkin daripada kita bingung, kita langsung aja tanya ke pakarnya. Ke pakar ya, benar. Langsung. Ini bukan orang sembarang orang. Bener. Langsung nih, Mas Handar. Masih relevan apa enggak cowok yang provide atau kerja bareng-bareng gitu kan. Iya. Nah, menurut gue tergantung kemampuan masing-masing. Maksudnya kalau lu bisa provide ya ya gak apa-apa provide aja. Tapi ya gimana tuh? Ngakunya Jaksel lo, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gue bilang gak apa-apa anjir. Aku di Jakarta dari lahir loh Mas. Gak apa-apa. Gak apa-apa provide aja. Tapi kalau misal emang kayak merasa kurang mampu provide ya mungkin bisa dengan cara ya kerjasama gitu antara cowok dan ceweknya gitu. Tapi ya ada resikonya masing-masing. Maksudnya kalau lu provide ya artinya lu harus bisa provide gitu. Kalau misal lu nggak bisa provide lalu pengen kerjasama ya lu harus cari orang yang mau kerjasama gitu. Bener-bener gimana? Kalau lu bisa provide ya lu provide. Kalau lu nggak bisa provide lu cari orang yang bisa provide gitu. Jadi lu minta siapa provide diri lu gimana sih? Bang, provide aku bang. Bukan gitu, maksudnya itu kan tadi kan pertanyaannya masih relevan nggak cowok kalau provide semuanya atau kerjasama antar pasangan. Nah balik lagi kayak ke ya evaluasi diri masing-masing aja menurut gua kayak kita lihat dulu kita tipe orang yang kayak gimana gitu dan kita mau ngarah ke tujuan hubungan yang kayak gimana gitu. Kalau lu tipe orang yang provide dan lu mampu untuk provide, ya silakan gitu provide aja gitu. Cuman ya resikonya gitu, lu harus mampu untuk provide dong. Kalau nggak mampu jadi kalau nggak mau provide, mau kondo doang dong jadi ya. Oke. Tapi kalau dari lu pribadi, lu prefer yang kayak gimana? Yang lu coba provide semuanya atau lu kerja sama pasangan lu? Nah kalau gue ya tujuan hubungan gue sih lebih ke curhat, lebih ke kerjasama. Kerjasama. Gue sadar gue nggak mampu provide banyak semuanya. Banget, gitu. Oke. Gue nggak mampu. Gitu. Berarti lu berharap lu dapet pasangan yang bisa diajak kerjasama. Iya. Oke. Ya. Cuman ya resikonya nggak semua
orang kayak gitu, nggak semua cewek kayak Nggak gitu. semua cewek kayak Jadi gitu. ya mungkin Oke. ya lebih susah aja nyarinya gitu. Wah, ini mengeneralisir sih. Tolong teman-teman di doxing ya. Enggak ya. Oke. Ya Oke. bisa diterima. Kalau misalnya aku ya, kalau misalnya dari prinsip aku dulu deh Iya. sendiri. Kalau misalnya aku sih selama aku bisa provide, aku bakal provide gitu kan. Oke. Tapi menurut aku it's a matter of communication aja sih di antara kedua pasangan gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang kadang dilupakan orang itu kalau misalnya cowoknya yang provide segalanya, cowoknya jadi semena-mena gitu. Padahal kan semena-mena di rumah tangga gitu ya. Jadi all Jadi call merasa alpha gitu ya. Iya, jadi alpha gitu. Benar kalau misalnya pandangan aku ya, kalau misalnya kamu mendengarkan calon pasangan Nggak, di hubungan atau apalagi rumah tangga itu kan all about kerjasama sih. Dan kalau misalnya masalah provide atau enggaknya, bener kata Andar tadi sih, matter of dikomunikasikan aja. Tapi kalau menurut aku ya, dari aku masih menganut prinsip kalau misalnya cewek nggak mau ikut andil dalam providing di rumah tangganya juga nggak masalah kan, juga seorang wanita kan banyak hal yang bisa dilakukan juga kan selain untuk provide gitu. Jadi naluriahnya provide masih ada di cowok juga nggak masalah juga. Kayak gitu kalau misalnya menurut Agree. Kalau ya sama sih kalau gue juga. Cuman mungkin menurut gue perlu dipisahin dulu konteksnya antara masih pacaran sama udah nikah mungkin ya. Kalau split bill ya. bukan split bill sih. Jadi kalau menurut gue ya, kalau masih pacaran tuh ya lu komunikasi iya, tapi cowok itu nggak punya kewajiban provide semuanya sebenarnya. Iya. Kalau masih pacaran. Kalau masih pacaran. Iya, tapi balik lagi kalau misalkan tadi kata Handar cowok tuh kalau bisa provide ya provide, itu gue setuju gitu. Cuman mungkin di antara konteks pacaran dan nikah itu pertama dipisahin dulu gitu. Beda kalau misalkan tadi yang cowok secara naluriah itu dia nge-provide semuanya, mungkin itu gue lebih setuju kalau misalkan udah pernikahan. Iya benar. Udah nikah. Tapi kalau masih pacaran apa ya, lu masih masih belum tahu jelas kan ke depannya kayak gimana, ya kan? Dan kalau ketika lu provide semua, lu memaksakan untuk provide semua, menurut gua nggak banget sih. Iya. Gitu. Jadi malah makin pulang-pulang ngedate gitu ya, sushi teh pulangnya Iya. warteg. Guys. Makan tempe, tahu kayak dia. Waktu ngedate makanya sushi teh gitu. Waktu udah nikah warteg gitu kan. Iya. Udah jangan diketawain mulu. Dia lucu. Iya benar. Kasihan pasangannya ya. Nggak, tapi benar. Investasi bodong. Kan lu bilang tadi kalau misal terlalu memaksakan profit juga nggak baik. Iya. Masa lu udah terlalu profit di awal nih waktu lu ngedate, ayolah biar dia mau sama gua traktir sushi Iya, teh. iya. Tapi begitu nikah, nggak ada duit nih gitu. Makanya warteg mulu ya kan. Ya, tapi gue punya teks tambahan mungkin di pasangan mungkin ya, entah lu pacaran atau lu nikah, sebenarnya yang paling penting itu adalah kompromi gitu. Gimana Betul. cara lu berkompromi berdua? Contohnya, ketika lu melihat pasangan lu nge-provide lu, terus mungkin memberikan segalanya untuk lu. Di balik itu mungkin ada hal-hal yang dia korbankan. Contoh tadi setelah sushi teh, mungkin pacar lo tuh mengorbankan yang dia selama seminggu itu makan biasa-biasa aja demi mungkin weekend jalan sushi teh sama lu. Di sisi cewek, ya mungkin dia juga ada pengorbanan juga gitu. Makanya lu saling berkompromi supaya lu bisa saling menghargai gitu. Ya, Yang ujung-ujungnya lu nggak merasa menang sendiri. Mungkin itu sih maksud gua. Ya. Kalau misalnya kompromi itu menariknya ya. Kalau misalnya aku sempat sharing sama temen aku yang kadang orang lupa tuh, kompromi itu sebenarnya ketemu di tengah gitu ya. Iya. Jadi nggak menang sendiri dan juga sebenarnya dua-duanya itu sama-sama ada yang dikorbankan. Nah itu baru kompromi gitu. Kalau misalnya kita yang datengin sendiri, kita berkorban sendiri, itu bukan kompromi sih. Benar. Sama ini sih, kalau misalkan udah berpasangan tuh ya, kayak tadi kompromi. Sebenarnya kalau menurut gua sama pasangan atau sama keluarga nantinya ya, lu punya pertengkaran atau punya perselisihan, apalagi tentang providing ini kan sering banget kan. Cowok mau kondo, cewek nggak modal, misalkan kayak gitu ya. Sebenarnya lebih ke itu pertarungan yang nggak perlu dimenangkan sih. Kalau udah iya, kayak lu udah berpasangan, udah di pernikahan, nggak ada pertarungan yang lu menang gua kalah gitu. Iya benar-benar. Iya, kayak antara kita berdua menang atau kita berdua kalah, ya itu fair-fair aja gitu. Kalau menurut gue lebih ke menyelesaikan masalah aja sih. Benar. Jadi lu dalam hubungan ya jangan fokus cari siapa yang benar siapa yang salah, tapi cari tahu dulu nih masalah lu apa.
terus lu berdua gimana caranya biar bisa menyelesaikan tuh masalah gitu. Gila. Pernikahan keberapa dia bisa Mahal. Gak salah udah nikah 4 kali ya Pak. Mahal. Jadi istri di Cianjur. Iya, anak udah segede beras 5 kilo. Tinggal. Keren. Lanjut pertanyaan kedua. Itu semoga menjawab ya tadi Semoga dari menjawab. Oh kita nggak tahu ya. Cuman Nggak kita tahu. anggap dari Mas Rizky tadi dari Bogor ya. Rizky di Bogor kayaknya Rizky di nanya. Bogor. Pertanyaan kedua. Wah, ini agak-agak personal nih. Saya suka teman kantor saya, tapi dia sudah punya pacar. Apa yang harus saya lakukan? Karena saya percaya jika dia bersama saya, kita berdua akan menjadi manusia paling bahagia di muka bumi ini. Gila. Wow. Hebat lu. Wow. Mahal. Ini siapa yang nanya nih? Mahal. Oke. Mungkin dari Jordan dulu pertama. Apa nih Pret? Saya suka teman kantor. Coba masih berusaha Panjang banget menjawab. ya. Panjang banget. Oke, kita beda ya. pertanyaannya. Saya suka teman kantor. Oke, gak apa-apa dong suka teman kantor. Iya, nggak apa-apa dong. Kita beda perkata ya. Timbullah permasalahan nih. Permasalahan. Tapi dia sudah punya pacar. Emang masalah? Oke, kita simpan dulu. Kita simpan. Simpan dulu. Oke. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Kemudian ditambahin lagi nih keterangan sama dia. Karena saya percaya, kata dia percaya nih. Oh dia percaya nih. Jika dia bersama saya, kita berdua akan menjadi manusia paling bahagia di muka bumi ini. Di muka bumi. Kalah Bape. Kenapa kamu percaya kamu akan bahagia? Hei, kamu belum menjalankan. Bape kalah yang gajinya segitu. Gila. Oke, kita ambil teks masing-masing. Coba dari lu. Menurut lu gimana? Suka sama teman kantor dulu, oke apa enggak? Kalau suka sama teman kantor sih nggak masalah ya, asalkan bisa bedain mana lingkup profesional sama personal ya. Oke. Itu sih yang perlu dikasih boundary, soalnya kadang orang bisa jadi nggak profesional ketika dia mencampurkan itu dengan hal personal. Mungkin itu dulu kalau misal resikonya suka sama orang kantor itu yang harus kita self aware antara profesional sama personal. Kalau misal ditanya nggak apa-apa, ya sebenarnya nggak apa-apa aja dong. Iya, oke. Yang kedua, kalau misalkan dia udah punya pacar. Kalau sudah punya pacar susah ya pertanyaannya. Sebenarnya selama janur kuning belum melengkung ya teman-teman ya. Ya sikat aja. Enggak. Tapi sebenarnya kamu harusnya punya something else to do lah daripada suka sama pacar orang ya. Iya, Ngapain benar. suka sama pacar orang? Kan dia udah sama orang lain gitu. Benar. Sebenarnya ini quotes-nya adalah yang sering aku dengar, apapun yang akan jadi milikmu tidak akan menjadi milik orang lain gitu. Jadi kalau misalnya dia sekarang lagi sama orang lain, tapi kalau misalnya udah ditulis nanti sama kamu, ya udah nanti akhirnya juga sama kamu gitu. Woi, tepuk tangan dulu buat Jordan, statement mahal. Percaya takdir ya. Ya percayalah kalau misalnya yang di atas itu selalu ngasih yang terbaik mungkin. Gila. Itu ya. Kalau misalnya mungkin saran aku buat kamu ya, satu jangan terlalu pedean gitu ya, dia jadi manusia paling bahagia di muka bumi ini. Itu terlalu pede sih. Iya lu belum jadi kenapa lu udah menggambarkan lu bahagia gitu. Emang sekarang dia gak bahagia di muka bumi. Iya, bisa jadi yang lu incer udah bahagia. Lu doang yang sengsara. Tapi enggak, kita tetap kasih masukan ya. Mungkin dia lagi desperate. Coba kalau Handar suka sama teman kantor gimana, Handar? Kalau perasaan suka kan kita nggak bisa kontrol ya. Bener. Maksudnya emosi yang lu rasain tuh ya lu nggak bisa kontrol. Tiba-tiba lu suka sama A, B, C ya lu nggak bisa kontrol. Tapi yang lu bisa kontrol adalah tindakan lu kalau lu udah ada perasaan itu gitu. Nah itu, jadi fokus di situ aja gitu. Lu suka sama orang ya nggak salah gitu. Tapi terus gimana apa yang lu lakuin gitu. Nah itu, ada kalau gue sih apa yang harus dia lakukan kan dia tanya kan. Iya. Ada opsi pertama. Yang Oke, opsi satu. pertama, ya lu bisa respect hubungan dia gitu. Menurut gue lebih apa ya? Lebih baik lah ini. Jadi lu bisa respect hubungan dia. Ya lu bisa kayak kata Jojo bisa batasin mana profesional mana personal gitu. Tapi ya mungkin resikonya lu nggak bisa dapetin dia gitu. Benar. Dan lu nggak bakal pernah tahu apakah sebenarnya kalau lu suka dia bakal terima. Lu nggak pernah tahu. Benar. Gitu. Oke. Yang kedua, Oke. lu bisa apa namanya main jadi striker nih, menyerang gitu. Gestur tubuh kita jadi pendengar ya. Bentar ya teman-teman,
Kita mau fokus dengerin pakarnya Kita ya. fokus dengerin. Kita dengerin. Gimana? Ini udah keluar 2 opsi dan sangat-sangat menarik ya. Opsi kedua jadi Haaland ya. Opsi kedua kita jadi pressing forward. Oke. Kita menekan. Kita pressing gitu. Gimana pressingnya gimana? Kita main agresif gitu. Lu bisa lebih nggak menghargai dia, hubungan dia, bukan lebih nggak menghargai dia, tapi lebih nggak menghargai hubungannya dia punya. Dan lu mungkin lebih take action ya, kayak misal ngajakin dia makan siang berdua doang atau ngajakin dia keluar gitu. Tapi ya ada resikonya juga gitu. Bisa jadi dia ilfeel, bisa jadi dia nggak mau, ya bisa jadi hubungan kalian jadi awkward kayak gitu kan. Ya itu resikonya gitu. Dan, tapi bisa jadi juga ya kalian jadi, tapi ya kita nggak pernah tahu ya, semuanya ada plus minusnya gitu. Nah kalau misal lu di posisi itu, lu ambil opsi 1 apa 2? Iya, kalau lu pribadi lu akan ngambil opsi 1 apa 2? 1. Karena ya this decision ya. Ya gue nggak bisa ngontrol gimana perasaan dia ke orang gitu. Maksudnya ya gue juga nggak bisa berasumsi juga kayak lu ya, maksudnya lu berasumsi kayak kalau dia sama lu dia bakal jadi kalian bakal jadi orang yang paling bahagia gitu. Gue cenderung nggak mau untuk berasumsi ya, karena itu kan perasaan orang ya. Jadi gue fokus ke diri gue aja, gue lebih ke menghargai dia, gue lebih menghargai hubungan dia dengan orang lain gitu. Kalau misal emang nanti dia ya istilahnya mungkin dia tengah jalan putus ya, mungkin ya gue bisa take baru action itu lu take baru, action di ya. situ. Pemain pengganti masuk kayak di TikTok Substitusi bro. Cuman dulu sama coach. Thank you, good game well played. It's time for It's me my to time. shine. It's my time. This is my time. Oke. Tapi ada opsi ketiga nggak? Cuman 2 doang berarti. Kalau kalau dari gue sih baru itu. Opsi ketiga DJ kan. Oke. Iya sih sebenarnya tinggal laid back and santai aja sih kalau misalnya Bener, cara paling yang bisa dilakukan sekarang ya. Nggak perlu ngapa-ngapain juga. Ya, kalau gue juga setuju. Kalau misalnya suka itu sah-sah aja. Lu suka sama orang kan bebas kan? Iya, nggak bisa Suka tuh bebas, nggak boleh dikontrol. Even misalkan orang yang mohon maaf udah punya keluarga gitu, lu sekedar suka tuh nggak masalah. Cuman kan lu kontrol action yang lu kasih kan. Betul. Nah, cuman yang kedua adalah menurut gua yang tadi dia udah punya pacar, terus dia harus apa? Gue setuju yang respect sih. Respect hubungan orang. Kenapa? Karena kalau misalkan lu take action, mungkin lu menang tapi kasihan pasangannya dia, bro. Iya kan? Pasangannya dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba lu masuk, terus mungkin nanti lu yang jadi. Jadi ada orang yang nggak salah apa-apa tapi dikorbankan gitu. Wah, itu sakit. aftermath yang harus dihindari. Jangan. Terakhir, menurut gua, nah ini lucu dari, kita namain dia siapa nih? Yang nanya siapa nih? Mungkin kita namain Lontong. Lontong dari Jawa Timur. Lontong dari Jawa Timur. Ketika saya percaya jika dia bersama saya, kita berdua akan menjadi manusia paling bahagia di muka bumi ini. Lontong, Mas Lontong. Tolong jangan berandai-andai, Mas Lontong. Get alive, Mas. Get alive, Mas Lontong. Get alive. Ini benar kata Handar tadi, jangan berasumsi. Kadang tuh, ini yang gue juga coba pelajari ya. Kayaknya tuh orang-orang kalau misalkan lagi ngejar seseorang gitu ya. Lagi ngejar seseorang terus misalkan dia gak dapet dan mungkin rasa penyesalannya itu tuh dan rasa sedihnya tuh berkelanjutan karena dia udah berandai-andai, Pak. Iya, udah manifesting dia. Udah manifesting. Ya, gua harusnya bisa bisa jalan, kayaknya seru nih kita jalan, kita berdua, kita bahagia. Itu manifesting, bro. Itu hanya khayalan. Masih ekspektasi sendiri. Iya. Itu yang bikin sakit sih kalau misalnya agak jadi. Otak lu menggambarkan yang tidak seharusnya ada gitu. Berarti apa kalau misalnya kayak gitu yang harus digambarkan? Jangan berekspektasi. Jangan berekspektasi. Bener kata Handar, lu jangan berandai-andai, take action aja dulu. Bisa jadi kan kalau lu 2 kali jalan lu gak cocok, nah kan jadi pupus semua tuh ekspektasinya. Iya kan? Atau enggak lu fokus aja sama hal yang bisa lu lakuin gitu. Kayak misal lu emang suka sama dia, ya udah lu coba aja gitu. Tapi ya tetap respect ya. Misal lu ngajak dia makan bareng tapi sama barengan kayak gitu.
Ya menurut gue masih nggak apa-apa sih. Sama cowoknya gitu. Sama cowoknya. Bertiga dong. Bertiga. Bareng bertiga. Kalian kapan putus sih? Saya mau masuk nih bos. Gimana hubungan baik-baik aja. Seberapa happy kalian berdua dari 1 sampai 10? Gak. Nah lanjut pertanyaan ketiga kali ya. Udah panjangan salah. Oke, pertanyaan ketiga. Kenapa cewek maunya dikejar? Dari gua kenapa cewek maunya dikejar? Menurut gua itu paradigma lama sih. Kayaknya ya. Kalau cewek mau dikejar tuh. Karena sekarang tuh banyak banget orang-orang, gue kemarin ngeliatin gitu di Twitter tuh sekarang tiap minggu ada ini bro, banyak yang nge-share biro jodoh gitu dan banyak yang make a move tuh cewek gitu, ngeliat cowok posting terus dia reply akhirnya jadian gitu. Dan dari situ gue mungkin bisa lebih menjustifikasi ini gue sih, hipotesis gue bahwa zaman sekarang cewek tuh ya make a move duluan tuh gak apa-apa gitu. Oke, berarti udah gak relevan nih kalau misalnya cowoknya yang duluan gitu. Kurang relevan. Masih ada menurut gua, masih ada nih. Cuma gak mesti kayak gitu kan. Gak mesti kayak gitu dan itu kayaknya kebawa stigma-stigma lama gitu. Dari gua sih kenapa cewek maunya dikejar kayak iya sih sepakat sih kalau misalnya itu udah konstruksi sosial lah ya. Karena kita beranggapan kalau misalnya cowok nih yang emang harus manly, gentle gitu deketin cewek gitu. Yoi. Tapi kalau misalnya dipikirin cewek-cewek yang contoh ya, yang dia gak ada yang deketin kan dia juga gak bakal kemana-mana kalau misalnya dia gak making a move duluan gitu loh. Jadi juga gak masalah juga kalau misalnya di zaman sekarang. Tapi proses kejar-kejaran itu kan intinya gimana kita dapat adrenalin kan di sana. Kayak misalnya masa-masa PDKT gitu kayak, weh seneng nih ada yang PDKT. Terus juga kayak bisa jalan, terus juga nunggu pesennya dibales, pesan. Nunggu chatnya dibales. Pesan SMS. Saya udah di restoran ya kak, makan tuh pesanan. Ya, nunggu chatnya dibales, terus juga telepon pertama, video call pertama itu kan beneran kayak ada adrenalinnya gitu ya. Tapi sekarang yang jadi itu kan banyak cerita kalau misalnya setelah lu udah pacaran atau mungkin udah nikah gitu ya, case-nya banyak yang mungkin jadi kayak flat gitu. Jadi perasaan intens yang waktu PDKT itu udah gak ada lagi gitu. Nah itu yang sering diceritain sama si Habib tuh, ceritanya Laila Majnun, inget gak? Siapa? Laila Majnun. Laila Majnun apa tuh? Gak tau lah yang sering diceritain Habib lah. Intinya ceramah Habib ceramahnya Habib lah. Apa? Ya intinya ada orang yang tergila-gila gitu sama tapi waktu udah dapat dianya kayak udah gak mau. Karena dia yang disuka itu proses pendekatannya. Iya, kayak ngejarnya itu ya. Iya, itu sih. Tapi gimana menurut lu Ndar? Kalau misalnya ada hubungan yang flat itu sebenarnya normal gak sih? Kalau misalnya Bukan. Pertanyaannya kenapa cewek maunya dikejar? Ya, kenapa? Itu juga gak asik lah pertanyaannya. Gua aja yang bikin pertanyaan sekarang. Udah gak sorry asik ya, lah. ini Mas Lontong sorry ya. Pertanyaannya. Kita coba menurut gimana? Kenapa? Ini mana nih yang flat apa yang dikejar? Terserah lu dah. Selalu dah. Kita asik-asik aja. Kenapa cewek maunya dikejar ya sebenarnya sama ya paradigma. sama, Ya udah langsung hubungan kenapa flat? Ini udah sama-sama. Kenapa flat ya? Ini menurut gue ya dari beberapa pernikahan yang sudah saya jalankan. Pernikahan dini. Bukan pernikahan ini, pernikahan dini. Berdasarkan pengalaman dan cerita orang gitu ya, yang Terus pengalaman lu nya mana? Ada pengalaman lu lebih Iya. tua 97 lu. Doxing. Gak boleh ya. Gimana? Menurut gua kenapa waktu PDKT rasanya lebih seru, ya lebih fun dan lebih ada adrenalinnya itu karena menurut gua tiap individu yang ngejar tuh punya tujuan gitu. Menurut gua. Ketika kita punya tujuan itu kita bakal lebih lebih termotivasi buat mencapai tujuan itu kan gitu. Dan bisa jadi waktu PDKT tujuan si A sama si B ini yang waktu PDKT itu sama, yaitu sama-sama saling pengen jadian gitu. Paham enggak? Jadi maksudnya sama-sama menjalin hubungan. Sama-sama suka. Kalau sama-sama suka gitu. Jadi itu yang menurut gua bikin prosesnya tuh fun gitu. Karena sebenarnya secara mereka enggak sadar, mereka punya tujuan yang sama gitu. Tapi setelah jadian gitu kan. Jadi tujuan masing-masing kan udah tercapai tuh. Nah, bisa jadi menurut gua kebanyakan itu ada dua. Yang satu antara
dia nggak punya tujuan lagi, ya kan? Atau yang kedua punya tujuan tapi nggak sinkron atau nggak sama, nggak selaras gitu, atau nggak dikomunikasikan gitu. Kayak misal si cowoknya pengen nikah setahun lagi, sementara ceweknya gue masih pengen nikmatin hidup gue, pengen nikah 3 tahun lagi gitu. Jadi kan nggak sinkron gitu. Jadi mungkin karena adanya ketidaksinkronan tujuan itu dan komunikasinya yang kurang berjalan dengan baik, jadi kerasa kayak flat gitu. Mungkin yang cowok ngerasa anjir lah, ini cewek nggak niat gitu sama gue maunya nikah setahun lagi, dia masih pengen main-main gitu, gimana ya gitu. Jadi mungkin ya ada dinamika itu yang bisa bikin hubungan tuh flat menurut gue sih. Gue ada ini menarik. Jadi mungkin ini bukan ngomongin pasangannya sih, tapi ngomongin sebagai manusianya ya. Lu sebagai manusia secara lu tidak sadar ya, lu tuh mengharapkan elemen of surprise di hidup lu. Betul. Jadi setiap apapun hal yang lu lakukan sebenarnya lu mengharapkan ada elemen of surprise di dalamnya. Sama seperti hubungan sebenarnya. Kayak lu PDKT itu sebenarnya lu mengharapkan elemen of surprise yang terjadi di masa-masa lu PDKT. Yeah. Entah itu lu ditolak, entah lu diterima, atau sesimpel kan? Dibalasnya surprise gitu. Iya, itu adalah elemen of surprise yang lu harapkan sebenarnya. Nah, sama ketika hubungan lu flat, menurut gua adalah yang harus dilakukan tuh lu menimbulkan elemen of surprise itu sih. Nah, makanya ketika lu merasa, mungkin nanti lu merasa udah flat, kita nggak ngomongin pacaran deh, ngomongin pernikahan yang lu harus jalanin berpuluh-puluh tahun gitu dengan orang yang sama. Kalau lu nggak bisa menghadirkan elemen of surprise itu, lu tetap pada mungkin kegiatan-kegiatan rutin, monoton, itu ya mungkin akan jadi flat. Tapi ketika lu bisa menghadirkan elemen of surprise, itu akan jadi hal yang berbeda sih. Ya, makanya menurut aku elemen of surprise terbaik ya pada saat pacaran, yaitu orang baru tadi yang ditanyakan sama Lontong. Waduh! Saat kamu masuk Mas Lontong, ya itu kan lagi flat nih. Nah kamu datang, nah itu elemen of surprise kan. Ini kan buat kebaikan bersama kan sebenarnya. Semuanya everybody wins gitu menurut aku ya. Siapa everybody wins? Kan lu merugikan pasangan dia kalau tadi. Kalau Lontong ini emang mau nikung, nggak boleh. Gitu. Tapi itu ya mungkin ya Mas Lontong bisa mengambil hikmahnya bahwa tidak selamanya pertama tadi terkait hubungan, kalau udah punya pacar cari yang lain lah. Cari yang lain. Respect. Get alive. Yang kedua, kenapa cewek mau dikejar? Cari circle lain. Takutnya Mas Lontong nih terjebak di circle yang ceweknya tuh nggak mau ngejar. Iya betul. Gitu. Tapi namanya hubungan kan harus dua arah ya. Jadi ada masanya cewek yang ngejar, cewek yang ngejar gitu. Nggak bisa kalau cowok ngejar mulu mah. Iya. Cuma bukan hubungan, instruksi itu namanya satu arah soalnya. Ada satu bro code. Kalau misalkan kita lagi chat cewek, biasanya kita tarik ulur. Wih. Iya, kita gua coba. Share, oh iya, jangan. Di-share. Oke, itu. Tarik ulur bagus. Oke, coba mungkin udah kejawab semua nih. Kita 3 pertanyaan udah cukup lah ya. Teks terakhir mungkin dari lu Jo. Oke, mungkin banyak pertanyaan terkait soal cinta yang udah ditanyain nih sama follower Boven gitu. Ini agak unik sih kan, kita kemarin share-nya terkait law of attraction, terus juga terkait self-development dan lain sebagainya. Yang ditanyain soal cinta, tapi nggak apa-apa. Kalau misal dari aku sih teksnya adalah jangan sampai hubungan percintaan itu atau yang kita pikirin, terutama kalau misal di umur-umur aku sekarang atau mungkin sama temen aku yang di kanan sama kiri, jangan sampai malah menghambat pertumbuhan kita atau perkembangan kita gitu, esin manusia dan juga secara personal dan juga profesional gitulah. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ada di tahap yang mau lari gitu ya, nggak perlu teman-teman enaknya kayak cari pasangan dulu buat diajak lari bareng gitu. Nah itu nggak mesti kayak gitu. Bisa aja teman-teman lari duluan, nanti ketika lari di tengah jalan ketemu sama pasangan teman-teman yang juga punya pace yang sama. Ya itu kan udah cocok. Jadi bisa kayak gitu. Oke, mungkin itu aja closing statementnya teman-teman. Kalau misalnya kayak gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you semua.